Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Al-Albani bahwasanya Hani radhiyallahu anhu adalah bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia berkata, kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau radhiyallahu anhu ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini, melihat kubur ini. Mengapa demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah SAW juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Sebab-sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan sisa kubur ada dua bagian, mujmal secara global dan mufassal secara rinci. Sebabnya secara mujmal atau global yaitu kebodohan terhadap Allah Azza wa Jalla, menyanyiakan perintahnya dan menerjang larangannya. Sedangkan secara mufassal atau secara rinci adalah perkara-perkara yang dijelaskan oleh nas-nas sebagai sebab siksa kubur. Sebab-sebab siksa kubur di sini akan kami sebutkan di antara sebab mufassal sehingga kita bisa menjauhinya, yaitu yang pertama, namimah, yaitu menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain untuk merusak hubungan mereka. Yang kedua, menutupi diri ketika buang hajat. Yang ketiga, gulul, yaitu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi oleh imam. 4. Berkata dusta. 5. Memahami Al-Quran namun tidak mengamalkannya. 6. Berbuat zina. Yang ketujuh, berbuat riba. Dan yang ke-8, mayat ditangisi keluarganya jika mayat tersebut tidak melarang sebelumnya. Hal-hal yang menyelamatkan dari siksa kubur. Perkara yang akan menyelamatkan seseorang dari azab kubur adalah orang yang mempersiapkan diri sebelum menghadapi kematian yang tiba-tiba. Di antara persiapan menghadapi maut adalah segera bertaubat, menunaikan kewajiban syariat, memperbanyak amal soleh, memperbaiki akidah, berjihad, berbuat baik pada orang tua, menyambung silaturahmi, dan amal-amal soleh lainnya. Dengan amalan tersebut, Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar dari tiap kesulitan dan kesusahan. Adapun orang-orang yang terpelihara dari ujian dan siksa kubur adalah yang pertama, orang yang mati syahid. An-Nasa'i rahimahullah meriwayatkan dalam sunannya bahwa seseorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa kaum mukminin diuji dalam kubur kecuali yang mati syahid? Beliau menjawab, cukuplah baginya ujian kilatan pedang di atas kepalanya. Disyahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang kedua, seseorang yang gugur ketika bertugas jaga di jalan Allah. Fadhalal Ibn Ubaid meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, setiap orang yang meninggal amalnya ditutup kecuali yang meninggal ketika bertugas jaga di jalan Allah. Amalnya terus tumbuh sampai hari kiamat dan ia akan aman dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang ketiga, seorang yang meninggal pada hari Jumat. Dalam hadis Abdullah ibnu Amru, Nabi SAW bersabda, setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat akan dijaga oleh Allah dan dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi nyatakan kuat oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan yang keempat, seseorang yang meninggal karena sakit perut. Abdullah bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, aku pernah duduk bersama Sulaiman bin Sard dan Khalid ibnu Uraftah. Mereka menceritakan bahwa ada seorang lelaki yang meninggal karena sakit perut. Keduanya ingin menyaksikan jenazahnya. Salah satunya mengatakan kepada yang lain, bukanlah Rasulullah SAW bersabda, orang yang meninggal karena sakit perut tidak akan diazab dalam kubur? Yang satunya menjawab, engkau benar. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang dijauhkan dari fitnah kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.